Kota Blitar, Bumi Proklamator. Di tanah Blitarlah tempat peristirahatan terakhir Presiden pertama kita, Soekarno, yang mengumandangkan kemerdekaan Indonesia. Dan pada video kali ini, saya masih menjelajahi Bumi Proklamator, Kota Blitar, Jawa Timur. Jelas, tidak lengkap ke Blitar tanpa berziarah ke makam sang proklamator. Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Anggara W Prasetya. Dan kali ini aku masih ada di Blitar, lur. Ini tepatnya ada di kompleks makam Bung Karno. Dan ini pas ada lomba tari anak-anak kayaknya. Oke, akan segera masuk. Dan ini bagian sisi selatan dari makam Bung Karno ini adalah perpustakaan nasional. Kita akan segera masuk, lur. Nah, ini dia. Jadi ini bagian depan, bisa dibilang bagian depan perpustakaan dulu. Nah, ini kawasan perpustakaan, ada patung Bung Karno di sini. Ini patung Bung Karno. Makamnya ke utara lagi, lur. Dilarang naik ke sini. Dan di samping ini ada perjalanan Bung Karno. Riwayat singkat Bung Karno bisa dipelajari. Sejak lahir 1901, jadi 90 tahun ya kakekku dengan Bung Karno. Aku 91. Ini, lur, akan aku dekatkan. Nah, ini dia. Lahirnya di Surabaya Bung Karno. Bapaknya Sukemi Sosrodihardjo, ibunya Ida Ayu Nyoman Rai Sarimben. Kemudian masa kecil, masa remaja, ini pas sekolah. Kemudian kuliah di ITB. Ini ya kayaknya THS dulu, Bandung. Cakep bener tuh. Ini awal perjuangan. Kemudian ya dia singkan ke Indi beliau. Jadi aku ada teman di Indi, itu ada rumah pengasingan Bung Karno. Nah, disinilah Bung Karno merenung, kemudian tercetus Pancasila itu dari ND. Nah, ini dia istilah Pancasila di bawah pohon sukun. Pohon sukunnya tuh masih ada di ND itu. Semoga bisa ke ND juga aku. Amin. Nah, ini kemudian Bung Karno juga pernah diasingkan di Bengkulu. Dan Bung Karno dibawa ke Jepang agar bisa mengaruhi rakyat dalam perang Asia Pasifik. Ini pra kemerdekaan. Sempat diculik juga Bung Karno ke Rengas Dengklok sama pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan setelah kekalahan Jepang. Oke, ini awal kemerdekaan. Ini dia 1949. Ada agresi militer Belanda 1, agresi militer Belanda 2. Kemudian ada konferensi meja buntar. Nah, ini kemudian ini beliau jadi Presiden Republik Indonesia. Ini ada, bisa dibaca ya, bisa di-pause. Kemudian beliau meninggal 1970. Nah, tahun 1967 itu nggak lagi menjabat sebagai Presiden RI. Ini dia, lur. 21 Juni 1970 Bung Karno wafat dan dimakamkan di sini pada 22 Juni 1970. Ini tinggal lurus terus. Dan ini dia ada semacam perjalanan Bung Karno. Ini kebalik sih. Ini wafatnya beliau. Nah, ini dia. Kayak relief. Kemudian ini ada air mancur juga. Nah, itu makam Bung Karno yang ada itu di balik gapura itu. Tapi pengunjung harus mendaftar dulu ya, harus registrasi dulu. Maksudnya laporan di tiket dulu di loket, nggak boleh langsung masuk. Nah, ini udah registrasi, bayar di loket, satu orang 3.000. Habis ini akan masuk ke makam Bung Karno. Jadi sama kayak di Istana Gebang, kalau mau ngevlog di dalam tuh harus ada izinnya.
ke PPIK, oh. PIPP. PPIP, PIPP. Ya, ke PIPP. Deket sini juga kok. Oke, dulur, ini udah ada di dalam kompleks makam Bung Karno. Itu ya, dari tengah itu ya. Ada beberapa pengunjung. Itu yang tengah Bung Karno, kemudian ada bapak ibunya disatukan di sini. Oke, dulur, ini di area pemakamannya, jadi banyak yang datang berdoa mendoakan Bung Karno ya tentunya ya. Nah, ini yang tengah itu yang dikelilingi orang-orang itu adalah makamnya Bung Karno, kemudian sebelah sini itu ayahnya Sugeng Sosrodiharjo, kemudian yang kiri adalah ibu Bung Karno. Jadi yang mau datang ke sini tinggal datang terus langsung duduk aja berdoa. Kalau rombongan itu biasanya diatur ganti-gantiannya, jadi harus antri, terutama pas rame ya lur. Jadi begini lur, cuman makam ini aja, kemudian di sana ada masjid, musola, bisa sekalian sholat di sana. Seperti ini lur. Jadi di sini ada yang doa baca Al-Fatihah, baca sholawat, ya berdoa agar Indonesia jadi negara yang diinginkan oleh Bung Karno, negara yang berdikari, negara yang maju, negara yang sejahtera gitu. Amin ya rabbal alamin. Begitu dulur, itu ya. Jangan minta ke Bung Karno-nya, tapi minta ke Allah Subhanahu wa taala supaya dosa-dosa Bung Karno diampuni, kemudian negara ini jadi negara yang diimpikan oleh Bung Karno. Amin. Jadi kayak gini ya, makin sore makin banyak yang mendoakan beliau Bung Karno, presiden pertama kita. Ya semoga beliau dapat kiriman doa-doa bagus dari seluruh masyarakat Indonesia. Kita udah doa, saatnya balik. Makin penuh yang ziarah. Itu di sana ada juru kuncinya Pak Juni yang ngatur rombongan ya, biar nggak terlalu desak-desakan gitu. Ya pokoknya pakai batik ini. Oke, kita akan segera keluar. Jadi ini buka jam 8 sampai jam 5 ya lur. Jadi kalau mau ziarah ke makam Bung Karno ini jangan kok ziarah malam-malam tuh tutup sini. Jadi jam 8 sampai jam 5. Kalau di Perpustakaan Nasional itu yang sono tadi, yang di awal video lewat tadi itu jam 8 sampai jam 4. Jam 4 tutup ya. Oke, catat jamnya lur. Dan untuk baliknya kita harus lewat pintu belakang lur, nggak bisa lewat balik pintu depan lagi. Bukan pintu keluar. Nah, lewat sini. Kayaknya akan dilewatkan pusat souvenir ini. Nah, ini dilewatkan pusat souvenir. Aduh, jalannya cilik lur, macet. Oh, tidak macet. Wah, macet lur, biar lur. Wah. Saya bisa ngebut lur. Waduh. Harusnya kita tadi lari di depan. Jalannya cilik lur. Aduh. Nah, terbebas juga dari kemacetan lur. Banyak baju-baju Bung Karno. Akhirnya tergoda. Iki. Ayo yang beli. Wah, aku tergoda. Belanja dulu mau enggak buat oleh-oleh? Ya, belanja dulu. Akhirnya tergoda. Ayo yang beli aku enggak. Oke lur, akhirnya kita keluar. Untung cuman tergoda satu barang aja ya. Oke. Alhamdulillah udah keluar lur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, ini dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, ini udah sampai di pintu samping lagi. Just. Kita parkir di ini pinggir-pinggir jalan ini lur. Udah makin sore juga ini. Alhamdulillah masih nyandak. Dadah, wes yo.